Ya, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita sudah terhubung bersama Abdul Kamim, analis di Dimex Berjangka. Ya, Pak Abdul, seperti apa volume transaksi komoditas hingga sore ini? Oke, baik, terima kasih. Untuk volume transaksi komoditas yang terpantau saat ini sampai jam 14 ya, bahwa dominasi masih dikuasai oleh Gold ya, dengan transaksi volume 811, diikuti oleh Olen ya, Olen dengan transaksi 650, dan ketiga yaitu kopi, terutama kopi Arabica itu 490 untuk transaksi sampai jam 14.00. Oke, jika kita lihat perbandingannya dengan Senin lalu misalnya, ini seperti apa pergerakan harga emas dan juga Olen? Kalau kita perhatikan untuk perkembangan dan harga emas dibandingkan dengan Senin yang lalu ya, bahwa harga emas mengalami penurunan yang cukup signifikan Senin yang lalu. Hal ini dipengaruhi oleh sentimen market, terutama masalah vaksin COVID fever ya, yang menunjukkan bahwa ini menimbulkan suatu positif terhadap USD dollar, sehingga harga emas mengalami penurunan. Dan untuk sepekan ke depan ini, kecenderungan harga masih dalam kondisi konsolidasi atau sideways, menunggu momen-momen tertentu. Oke, lalu soal perkembangan harga kopi dan juga kakao seperti apa untuk pekan ini? Kalau untuk kopi, kita tahu sendiri kopi mengalami peningkatan baik volume maupun harga selama sepekan ke belakang ya. Setelah sebelumnya kalau bisa kita tahu misalkan kakao ini ya 2 bulan kemarin kan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini bahwa untuk transaksi sepekan ini boleh dikatakan mengalami suatu peningkatan. Ini adalah angin positif buat komoditi kopi dan kakao itu. Oke, baik. Sentimen apa saja yang akan mempengaruhi perdagangan emas, Olen, kopi, dan kakao? Kalau kita tarik untuk minggu ini, Pak Abdul? Oke. Kalau kita perhatikan sentimen yang mempengaruhi ya, dari untuk perkembangan harga komoditi, ini ada beberapa faktor ya. Terutama yang pertama kalau menurut saya adalah reaksi yang terjadi setelah Pilpres dari Amerika Serikat sendiri ya, di mana Donald Trump sampai saat ini masih belum mengakui tentang kemenangan Joe Biden. Ini juga mempengaruhi terhadap pergerakan komoditi-komoditi tersebut. Yang kedua tentunya masalah COVID-19 ya. Boleh dikatakan ini biarpun vaksinnya sudah boleh dikatakan ada, tetapi biarpun masyarakat sudah mulai ada nilai positif, tetapi ini yang perlu dikatakan ini adalah merupakan suatu gelombang kedua dari pandemi COVID. Kalau ini penanganannya nanti tidak sesuai dengan perencanaan, saya kira juga masih belum bisa menentukan apakah itu baik dan buruknya itu. Ya, lalu bagaimana rekomendasi Anda untuk investasi hingga akhir November ataupun prediksi untuk hingga akhir 2020 ini? Oke, kalau untuk rekomendasi buat para investor juga, tentunya pasti investor masih menunggu-nunggu. Dalam hal ini kita harus wait and see ya, dalam perkembangan baik secara tentang hasil dari pemilihan presiden, biarpun sudah boleh dikatakan kemenangan oleh Joe Biden, tapi investor juga harus tetap update. Samping itu kita juga harus melihat perkembangan dengan penanganan COVID-19 ini. Ini yang harus menjadi pertimbangan buat para investor sebelum melakukan transaksi di market itu. Baik. Dengan sentimen yang ada saat ini, seperti apa persaingan emas, dolar Amerika, dan juga obligasi? Oke, jadi ada 3 persaingan ya, terutama untuk emas ya, terus US dollar dan obligasi. Kalau kita melihat antara emas dan US dollar, otomatis ini bertentangan. Apabila suatu perekonomian Amerika membaik, otomatis komoditi emas akan mengalami penurunan. Tetapi di sini ada, boleh dikatakan investor boleh melirik dalam perkembangan obligasi. Kita tahu bahwa untuk beberapa tahun ke belakang peningkatan investor untuk berinvestasi di obligasi cukup besar. Hal ini dipengaruhi apabila nantinya perekonomian Amerika sudah juga membaik ya, safe haven juga kita nggak perlu, harga investor akan cenderung melirik ke obligasinya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Abdul untuk informasi dan juga analisanya. Pemirsa, Abdul Kamim, analis di Dimex Berjangka.